Selamat datang adik-adik. Di video ini, kakak akan kembali memberikan materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat menyusun informasi secara lisan maupun tulisan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus serta informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan kalimat efektif. Siswa dapat menceritakan contoh perilaku sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Sebelum lanjut, mari kita mengingat kembali pembelajaran 1. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Coba kalian sebutkan, manusia berjalan menggunakan? Ya, kaki. Ikan berenang menggunakan? Ya, sirip dan ekornya. Cicak merayap menggunakan? Ya, kakinya. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan dapat bergerak? Coba perhatikan video berikut ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak saat mendapatkan rangsangan dan saat proses pertumbuhan. Tahukah kalian, manusia bernapas menggunakan apa ya? Ya, paru-paru. Bagaimana dengan ikan? Bernapas menggunakan apa? Ya, ikan bernapas menggunakan insang. Sekarang, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernafas menggunakan pori-pori yang ada di daun, yang bernama stomata, dan pori-pori yang ada di cabang-cabangnya yang bernama lentisel. Sekarang, coba perhatikan hewan berikut ini. Kira-kira hewan tersebut bernapas menggunakan apa ya? Ya, belalang termasuk jenis serangga yang bernapas menggunakan trakea. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Coba perhatikan gambar berikut. Kalian bisa melihat penambahan ukuran tinggi dan berat badan dari bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Begitu juga pada ayam, terjadi penambahan tinggi dan berat dari telur sampai dengan ayam dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara makhluk hidup berkembang biak berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Coba perhatikan gambar hewan berikut ini. Kira-kira hewan tersebut berkembang biak dengan cara apa ya? Ya, kucing berkembang biak dengan cara beranak. Bagaimana dengan hewan ini? Benar, bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan sebagai makanan, seperti sapi yang sedang memakan rumput. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan juga memerlukan makanan, berupa air, pupuk, maupun unsur hara yang ada di dalam tanah. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika kamu melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat, kamu akan menutup mata. Pada daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Pada kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keberagaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Tahukah kalian cara mensyukuri karunia Tuhan? Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan, yaitu dengan berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Tahukah kalian, bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Ya, benar, sila yang pertama yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekian dulu ya materi hari ini. Selamat belajar.